Salam saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan. Kita jumpa lagi di dalam perenungan firman Tuhan yang terambil di dalam kitab Mazmur pasal 26 ayat 2. Demikian firman Tuhan. Ujilah aku ya Tuhan dan cobalah aku. Selidikilah batinku dan hatiku. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, ketika kita melakukan sebuah kesalahan, tidak semua orang mau ditegur atau dikoreksi. Kita cenderung membenarkan diri atau menganggap diri paling benar. Orang yang merasa dirinya pintar seringkali berpikir bahwa setiap perkataan dan keputusannya adalah selalu benar. Sehingga ia sering menempatkan kelemahan, kekurangan, dan kesalahan pada pihak lain. Alkitab mencatat, mengapa engkau melihat selumbar di mata saudaramu, sedangkan balok di dalam matamu tidak engkau ketahui? Dan juga orang-orang yang memiliki kedudukan tinggi atau kaya seringkali menjadi sombong atas apa yang telah diperolehnya, sehingga tidak sedikit yang memandang rendah orang lain. Orang seperti ini juga biasanya mudah marah dan tersinggung apabila ditegur dan dikoreksi orang lain. Jadi saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan pada pagi hari ini kembali mengajak saudara dan saya untuk sama-sama kita mau belajar dari sikap dan cara hidupnya Daud yang walaupun memiliki kedudukan yang tinggi sebagai raja, terkenal memiliki kekayaan yang melimpah dan juga pasukan tentara yang kuat, tetaplah Daud orang yang sangat rendah hati. Kerinduannya untuk senantiasa berjalan dalam kehendak Tuhan membuatnya rela ditegur dan dikoreksi setiap saat. Bahkan ia memohon kepada Tuhan untuk selidiki hatinya apabila masih ada hal-hal yang tidak berkenan kepadanya. Di dalam kitab Pemazmur, Daud berkata kepada Tuhan bahwa ujilah aku ya Tuhan dan cobalah aku. Selidikilah batinku dan hatiku. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, sebagai manusia Daud sadar bahwa dia bukanlah orang yang sempurna. Bahkan seringkali ia melakukan pelanggaran di hadapan Tuhan. Meski demikian saudara-saudaraku, Daud selalu berjiwa besar untuk menerima teguran dan koreksi. Ketika Daud melakukan dosa di hadapan Tuhan, ia dengan jujur mengakuinya. Dengan hati hancur ia datang kepada Tuhan, meminta pengampunan dari Tuhan dan segera bertobat. Daud berkata, jadikanlah hatiku tahir ya Allah, dan perbaharuilah batinku dengan roh yang teguh. Janganlah membuang aku dari hadapanmu, dan janganlah mengambil rohmu yang kudus daripadaku. Akan tetapi tidak demikian dengan Saul, yang ketika ditegur karena kesalahannya, ia langsung marah atau berkilah dan menyalahkan orang lain. Saudara, dari kisah hidupnya Daud dengan Saul, kita belajar bagaimana dengan saudara dan saya. Ada kalanya Tuhan memakai orang lain untuk menegur dan mengoreksi kita. Sebab setiap teguran dan koreksi yang ditujukan kepada kita, hendaknya kita sikapi dengan pikiran yang positif. Karena hal itu demi kebaikan kita di hadapan Tuhan. Amin.